Selamat pagi. Hari ini kita ada di daerah Pom ya. Ini merupakan titik kumpul. Tujuannya tim hari ini melanjutkan tugas untuk mengambil spot di daerah yang agak tinggi. Jadi kita mengunjungi SD Kayumpia, SD Negeri Kayumpia di Kecamatan Kinovaro. Saya bersama teman-teman rombongan, ada Pak Kadis, Pak Kabit, dan semuanya, teman-teman dari Zoom Creative Studio. Kita mencoba naik ke atas. Ini perjalanan sekitar 30 menit kurang lebih di ketinggian 800 mdpl. Di sana ada SD Kayumpia. Kita akan lihat gimana mereka bersemangat anak-anak saya untuk tetap belajar walaupun fasilitas terbatas, terutama jaringan internet sangat terbatas. Yuk, kita ke atas. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar Pak Pinus? Puji Tuhan, kabar baik. Masya Allah. Jadi teman-teman, hari ini kami sedang berada di suatu daerah yang sangat-sangat teduh, ketinggian sekitar 800 sampai 900 mdpl. Tepatnya di Desa Kayumpia. Iya. Ini Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Iya. Nah, kami di sini sedang ada proyek dari Kementerian Pendidikan. Kita mengunjungi daerah-daerah 3T untuk memantau dan memastikan program Merdeka Belajar itu sudah terlaksana atau mungkin dilakukan evaluasi sehingga bisa lebih baik lagi. Nah, di samping saya, ini tamu kita yang luar biasa. Oh, ini. siap. Pejuang dan penggerak pendidikan. Ya. Namanya Pak Pinus. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri Kayumpia. Nah, apa kabar Pak Pinus? Puji Tuhan, kabar baik. Pokoknya semangat luar biasa. Semangat ya. Semangat. Pokoknya Bapak saya cerita sedikit Bapak. Siap. Saya dan teman-teman hari ini kita sudah hari keempat di Palu. Iya. Jadi saat diajak Pak Kadis, ayo kita harus ke bukit. Kita ngebayangin itu ke bukit naik apa, Pak? Ke sana kita naik motor karena mobil tidak bisa akses. Iya. Serius kita ke sana, Pak. Harus ke sana. Kenapa? Apa harus ke sana? Kata Pak Kadis, di sana semangat satuan pendidikannya dan anak-anaknya sangat luar biasa. Dengan kondisi yang terpencil, mereka tetap semangat untuk belajar. Makanya saya dan tim bergerak cepat walaupun naik motor, Pak. Naik motor, kadang-kadang nggak kuat nanjak, kita dorong tuh motornya. Terus kalau motornya nggak kuat nanjak, turun sampai sobek Pak jalan kita. Iya. Tapi itulah yang penting buat ketemu sama Bapak. Pak Pinus. Iya. Bapak sudah berapa lama mengajar di sini? Iya. Kalau saya mengajar di sini, Pak, sekitar 24 tahun. Karena sejak dari tahun 99 sebagai honor di sini. Sehingga terangkat saya di 2006 baru terangkat. Jadi saya di sini mengajar sudah 24 tahun. 24 tahun dari tahun 99 sudah. Dari tahun 99. Berarti Bapak itu termasuk Akamsi nih. Iya. Anak kampung sini. Anak kampung sendiri. Jadi semua ini banyak masih ada hubungan keluarga. Paman, bibi, ponakan-ponakan yang diajar ya. Pak Pinus membandingkan kondisi dulu dan kondisi sekarang. Iya, kalau saat Bapak pertama kali ngajar, gimana fasilitas? Kalau bangunan? kalau dari tahun 99 di sini gedungnya masih satu dipakai. Iya, masih satu di bawah. Tapi sekarang sudah ada beberapa gedung, jadi tambah bermotivasi itu baik guru maupun sebagai saya kepala sekolah. Bayangkan kalau dari dulu itu dari tahun 99 satu ruangan itu satu kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebentar, Pak. 6 level, 1 6 sampai 6, tapi ruangannya hanya satu. Jadi gimana kemampuan guru untuk membagi waktunya gitu ya? Iya. Kalau saya membagi waktu, pertamanya itu kelas 1 dulu, habis kelas 1, 2, 3, sampai kelas 6. Habis itu masuk lagi. Gitu. Bentar Pak, berarti satu kelas itu hanya dapat misalkan sejam-sejam? Iya. Gantian, mereka masuk jam 7, jam 8? Iya, gantian gitu. Terus yang kelas 2 jam 8, jam 9? Oke, terus Pak Pinus, sebenarnya apa peran dari pemerintah ya untuk memperbaiki fasilitas sehingga sekarang ini jauh lebih baik? Apakah murni dari pemerintah, apa swadaya atau dari pihak lain, Pak? Oh iya, terima kasih banyak. Kalau ini Pak dari pemerintah, sehingganya Pak Kadis akan terjun langsung kemarin, lihat situasi sekolah keadaan seperti ini yang lalu, makanya mereka akan membantu seperti fasilitas ini baik perumahan maupun ruang-ruang kelas. Dan sekarang kebetulan sudah ada juga kantor. Makanya sebagai saya kepala sekolah, saya merasa senang oleh karena pemerintah Kabupaten Sigi itu akan memfasilitasi kami sehingga gedungnya
seperti ini. Tapi belum semuanya gedungnya Ya. bagus seperti ini, masih diperbaiki karena ini hanya papan. Ya, ya. Gitu. Walaupun mungkin materialnya masih papan, Iya. terus di bawah juga seng ya, tapi sudah sangat layak sebagai ruang belajar kalau kami lihat untuk daerah tertinggal. Nah, tapi mungkin harapannya ke depan kan akan bisa lebih baik Iya. lagi, Pak. Nah, saya ingin kasih informasi ke teman-teman semua. Pak Pinus, berapa sih jumlah anak yang sedang belajar di sini? Terus jumlah guru atau satuan pendidik yang ikut terlibat dalam proses belajar mengajar di SD Kayumpia ini? Iya. Kalau di sini jumlah siswanya 55. Oke. Kalau gurunya ada 12, PNS 5, P3K 4 dan 3 honor. Oke. Itu di sini. Itu untuk handle anak-anak yang 55 itu. Iya. Berarti kelas 1 sampai kelas 6 paling rata-rata satu kelas sekitar 8 sampai 9. 10 ya, sampai Iya. 9 kurang lebih ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, Pak? Tidak. Nah, Soalnya di sini Pak, sebenarnya yang lalu itu lebih dari 60 siswanya. Karena mungkin sekarang di sini berhasilnya KB. Iya, berhasilnya KB sehingga anak itu satu kakak satu iya. anak. Makanya di sini kalau kita bicara jiwa sini kakak sebenarnya banyak, 163 kakak. Oke. Jiwa hampir 500 di sini. Tapi itu sudah satu kakak, satu anak. Makanya sekolah seperti tapi Iya, ke iya, depan mungkin agak lebih Iya, iya. banyak. Jadi untuk usia sekolah SD itu hanya sepertiga dari jumlah jiwa ya. Oh tidak, iya, Ya kan? Iya. Kan 50 dengan 160 150. Oke. Nah, nih Pak Kepsek. Iya. Sebenarnya kan pemerintah sudah mencanangkan program Merdeka Belajar, termasuk juga program-program lain. Itu sudah sampai dengan 26 episode. Nah, saya minta pandangan Bapak sebagai satuan pendidik di sini, apa bedanya program Merdeka Belajar ini diterapkan dibandingkan program-program atau kurikulum sebelumnya? Iya. Iya, terima kasih banyak. Kalau saya perbedaannya ini sebenarnya kalau di sebelumnya ke-13 ini agak panjang dia punya RPP-nya. Yang kita sebut kurtila saat ini. Iya, gitu. Kalau sekarang ini betul. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini dia RPP-nya sedikit, tapi lebih banyak kepada mengaktifkan anak-anak di dalam kelas. Ya, seperti itu. Makanya anak-anak sekarang lebih banyak, kalau guru saya lihat guru di sini lebih banyak itu dibawa keluar menyanyi dan itu seperti itu. Makanya senang sekali saya di tempat ini, guru saya sudah mulai mengajar seperti apa nama materi metode mereka belajar. Jadi dengan program Merdeka Belajar sebenarnya kan ada suasana yang dibangun lebih interaktif. Ya. Jadi guru mengajar tidak harus monoton satu arah, tapi juga dua arah. Terus tidak harus monoton di dalam ruang, tapi juga sambil bermain, sambil membaca di pojok-pojok kelas gitu ya, Pak. Dan memberikan kesempatan anak itu lebih banyak melakukan feedback ya, atau melakukan cerita kembali, menganalisa gitu ya, Pak. Pak, ada hambatan-hambatan nggak dalam menerapkan program Merdeka Belajar yang ditemuin oleh Bapak dan teman-teman guru? Biasanya sih ada. Kendalanya sih biasanya anak-anak itu biasanya sebelumnya itu anak-anak dalam kelas itu ada yang lebih tahu, ada juga yang belum. Si contoh situasinya itulah kami daerah seperti ini 3T. Jadi kadang-kadang kalau saya ini tahu persis bagaimana sebenarnya sikonnya anak-anak di sini. Karena anak di sini kadang mereka sementara belajar dia punya pemikiran tuh kepada guru, ada juga yang tidak. Tetapi kalau saya tetap seperti itu, saya motivasi guru bagaimana guru itu supaya itu anak-anak itu belajar betul-betul aktif di dalam kelas. Biasanya itu kalau tidak ada kendalanya, saya akan buat pertemuan rapat. Biasanya kami di sini 1 minggu 1 kali bikin pertemuan sampai di mana kendalanya ditemukan di dalam kelas. Oke. Saya akan sedikit menyorot pada fasilitas yang tersedia, Pak. Namanya program Merdeka Belajar kan juga memerlukan fasilitas, misalkan kebutuhan perangkat keras kayak laptop dan komputer, kebutuhan listrik, dan juga kebutuhan jaringan internet ya biasanya ya. Karena kalau mau ujian ataupun mengupload data-data siswa di Dapodi kan harus memastikan sambungan internet. Mungkin sedikit cerita Pak,
gimana kisah-kisah serunya Iya. anak-anak itu mencari sinyal Iya. atau memastikan itu bisa ujian dengan baik. Kalau di sini, kalau sementara anak-anak itu mau ujian itu jelas cari jaringan. Sampai di atas sekolah, ada sampai di... Naik sampai ke atas sekolah? Naik sampai ke atas. Iya, sampai ke atas sekolah. Saya dengar sampai di pohon-pohon yang sampai di sana. pohon ada, sampai di pohon alpukat situ, bapanjat situ. Yang cari di jaringan. bawahnya tebing. Iya, di bawahnya tebing itu. Ada sampai ke atas. Itu bawa handphone, Bawa HP. HP. Iya, bawa HP. Begitu juga anak-anak. Begitu juga kalau saya punya operator ini, begitu kalau mau upload, karena ini jaringannya nggak bagus, dia cari jaringan mana yang bagus. Nggak stabil ya? Nggak stabil jaringan. Apalagi mendung hujan begini, jelas jaringannya Iya, itu tidak bagus. Iya, iya. Dia macet-macet dia. Jadi teman-teman kita ini kan sudah di posisi sekolah agak ketinggian. Ini jam setengah 12 siang ya, setengah 12 siang. Tapi kabut dan suasananya masih sangat sejuk. Nah, jadi sinyal pun akan juga Iya, susah. susah. Nah, dengan kondisi yang tadi, Iya. itu gimana semangat guru-guru? Apakah tetap tinggi dan anak-anak itu dengan kondisi keterbatasan gimana semangat mereka? Oh iya. Biasanya di sini kalau keadaan hujan di apa situasi cuaca yang tidak bagus, gurunya tetap semangat. Tidak ada, karena setiap masuk sekolah itu setengah 8 itu sudah belajar itu anak-anak di dalam kelas, dan gurunya itu juga semua di dalam kelas, tidak ada keluar gurunya itu, dijaga itu anak-anak, supaya itu anak-anak itu kalau biasanya kalau tidak dijaga itu anak banyak keluar. Iya, iya. Tapi kalau tidak dijaga sampai selesai pembelajaran mereka, mereka tidak keluar. Mereka tidak keluar dalam kelas, dan saya senang semua gurunya di sini semua semangat, baik honornya maupun PNS maupun P3K. P3K-nya. Iya, karena Luar biasa. mereka ada tinggal di perumahan. Oke. Di sini Pak, jujur jam 7.15 sudah masuk, karena gurunya tinggal di sini. Cuman selangkah dari kelas gitu. Santai kelas sudah mulai. Iya, iya, iya. Gitu. Pak, saya ingin menyoroti tentang kondisi ekonomi. Iya, Kan kalau saya lihat ya, mungkin saya butuh informasi juga. Saya lihat kan di sini orang-orang tua siswa ini mungkin penghasilannya banyak dari bertani. Iya. Ya. Bahkan ada informasi juga hasil taninya mereka bawa ke kota itu masih ada barter. Jadi dia bawa dari sini kacang merah, kemiri, labu siam. Itu dibarter sama toko-toko di kota untuk dapat beras yang tidak bisa diproduksi sini. Nah, apakah anak-anak ini dengan kondisi orang tua yang terbatas ada kendala dalam memenuhi kebutuhan seragam, sepatu, ataupun ada biaya-biaya yang lain, Pak? Iya. Iya, kalau di sini biasanya itu ada beberapa anak, hampir semua. Yang pertama saya berbicara di dalam masyarakat ini. Masyarakat saya di sini, kami di sini, kayak kalau PNS bisa hitung jari. Ya. Kayaknya kalau masyarakat seluruhnya KMP di sini mungkin hanya 3 orang PNS. Selain itu semua swasta. Selain itu tukang kebun. Ya. Iya, makanya kalau di sini banyak kendalanya anak-anak, pasalnya tidak pakai sepatu datang ke sekolah. Masih banyak ya? Masih banyak. Tidak pakai sepatu, tetapi kami guru tetap semangat. Ya, ya. Semangatnya luar biasa. Jangan lihat anak-anak tidak pakai sepatu datang ke sekolah. Tapi kita sebagai guru tetap mengajar. Ya. Kita mengajar bagaimana kita rangsang itu anak-anak supaya dia lebih aktif lagi, supaya besok ke depan lagi dia tambah rajin lagi ke sekolah. Karena masalah ekonomi tadi di sini, karena di sini apa namanya, kalau mau turun ke Palu lumayan. Ya. Belum tentu 1 jam 2 jam sampai di Palu. Sampai di sana bawa labu siam, kacang merah. Ya. Itu kalau dapat langsung pembelinya di sana cepat pulang. Ya. Kalau masih ada mungkin di eceran mungkin Tunggu sampai laku. sampai laku. Nah, itu kalau ada begitu baru mereka pulang. Iya, iya. Tapi saya pesan kalau dapat begitu, kalau ada tetap beli baju dengan sepatu. Selain biaya yang harus mereka siapkan, baju, terus buku, tas, sepatu, ada nggak biaya yang harus mereka bayar terhadap aktivitas belajar mengajar ke sekolah? Ada juga. Di sini kalau ada, karena ada beberapa anak di sini dapat beasiswa. Oke. Iya, dapat beasiswa. Saya kasih tahu, ini uang ini dibelikan baju, dibelikan tas, dibelikan buku untuk dibawa ke sekolah. Maka ada beberapa ini yang dapat seperti itu. Makanya ada lumayan tadi saya lihat. Ya. Kak, selain kebutuhan yang tadi Pak Binus, Ya. ada nggak mereka, kan sekarang nggak ada lagi kan semua biaya sekolah dibebasin ya? Iya, Benar nggak? Iya, betul. Ada biaya yang kebutuhan yang lain ya? Ada. Apakah mungkin iuran apa? Nggak ada ya? Oh, enggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti benar-benar fokus tinggal lengkapin kebutuhan pribadi Iya. dan mereka semangat sekolah aja. Iya, semangat Oke. sekolah. Pak, saya bergeser ke guru-guru. Iya. Ini kan sebenarnya guru-guru yang tadi 12 orang yang Bapak bilang, ada beberapa yang PNS, ada yang P3
KP ya, ada yang honorer. Ya honorer. Itu sebenarnya apa motivasi mereka mau mengajar di daerah yang sangat terpencil gini? Iya, iya terima kasih banyak. Jadi kalau saya lihat ini guru saya, apalagi PNS ini, mungkin mereka sampai betah tiap hari mengajar di sini. Yang pertama, mungkin di sini masih kena tunjangan juga untuk motivasi mungkin. Oke. Iya, tunjangan. Yang kedua kalau honor Tunjangannya berbeda sama kalau di kota ya? Oh beda. Nilainya. Di Jadi sini lebih tunjangan daerah terpencil. Oke. 1 kali dari gaji pokok. Nah, mungkin itu mereka lebih semangat Oke. untuk mengajar di Ya, sini. ya. Kalau honor itu ada dari dana bos. Ya. Mereka di honor. Kalau yang P3K ini kan ada 4 orang di sini. Tapi mereka kan tinggal di sini semua 4 orang. Karena mereka kalau tidak ke sekolah, jadi itulah aturan P3K. Jadi mereka tinggal di sini dan semua aman. Dan mereka lebih semangat mengajar di tempat ini. Iya, iya. iya. Jadi P3K itu kan semacam kontrak pegawai Ya. pemerintah yang tidak dapat pensiun ya. Ya. Nah, tapi semua kebutuhannya fasilitas disiapin. Oke, Pak, makin menarik ini kita bincang-bincang. siap. Jadi yang mungkin closing ya, Pak Pinus, kami sangat mengapresiasi ya dan salut terhadap semangat para pejuang pendidikan untuk meningkatkan kualitas anak-anak bangsa ya. Iya, iya. Apa kira-kira Pak harapan Bapak buat pemerintah pusat sehingga Bapak memimpin sekolah ini bisa lebih baik lagi dalam koridor program Merdeka Belajar? Oh iya. Kalau saya harapan saya ke pemerintah, mungkin sekolah saya ini diperhatikan. Artinya diperhatikan karena ini jujur saja kami di sini kalau ANBK itu kami masih turun ke bawah. Mungkin kalau ke depan kami itu kalau ada kayak laptop apa sumbangan dari kementerian, mungkin ada laptopnya, mungkin lab lah. Seperti supaya kami ke depan tidak lagi turun ke bawah untuk membawa anak-anak itu ANBK. Karena jujur saja, kalau kami ujian ANBK ini, kami bisa cari jaringan. Kalau tidak, tetap kami turun ke bawah. Gitu, turun ke bawah. Makanya harapan saya ke depan ini, semoga nanti ke depan adanya Bapak ini di sekolah saya ini lebih dikenal. Amin. Iya, lebih dikenal lagi. Mungkin kami juga butuh seperti itu, mungkin laptop apa itu. Tuh. Kalau gurunya cukup karena saya sudah bicara dengan Pak Kadis, sebelumnya itu gurunya belum banyak. Tapi sekarang ini gurunya cukup lumayan. Tidak kayak dulu saya itu ya di sekolah hanya beberapa orang, tapi sekarang sudah cukup, sudah lumayan. Oke, makasih Pak Pinus Makasih. bincang-bincang kita pada siang hari ini. Teman-teman kita sudah bisa mendengar kondisi keadaan SD Kayumpi ya yang masih sangat terbelakang dan Ya. terbatas dan juga tertinggal ya kondisinya, tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk mencetak putra-putri bangsa yang jadi penerus masa depan Indonesia. Mungkin dari salah satu mereka akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Amin, ke amin, depannya. amin, amin, Mungkin ya, kita doakan. Dan satu harapannya kepada siapapun, baik itu yang pemerhati pendidikan, pemerintah, ataupun swasta, yang punya kepedulian terhadap dunia pendidikan, sangat dibutuhkan untuk bantuannya ke sini. Iya. Jadi biar anak-anak ini saat ANBK tidak lagi turun ke kota yang jaraknya sekitar 10 sampai 15 kilo untuk mencari sinyal dan mencari fasilitas laptop dan lainnya untuk memastikan mereka bisa ikut ANBK. Makasih Pak Pinus, Ya, semoga sukses, jaga semangatnya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.